Haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dalam tema firman Allah pada pagi hari ini, pemeliharaan Allah terhadap kaum duafa. Pemeliharaan Allah terhadap kaum miskin. Saudaraku yang dikasihi Kristus, yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 25 ayatnya yang keempat bagian A. Bunyi firman Allah demikian, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Saudara yang dikasihi Kristus, perhatian Allah bagi orang-orang miskin dan kaum melarat, Dia telah nyatakan melalui kehadirannya ke dalam dunia, saudara. Bagaimana Dia mengungkapkan dari dasar hatinya yang dalam terhadap perhatiannya terhadap kaum miskin. Dikatakan bahwa Tuhan memperjuangkan kaum miskin dan yang berkekurangan, sebagaimana yang dikatakan dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Itu kutipan oleh Rasul Lukas dalam kitab Yesaya juga, saudara. Adalah Tuhan hadir ke dalam dunia adalah untuk memperjuangkan kaum miskin dan kaum yang berkekurangan. Selain itu, Ia menyatakan diri sebagai tempat perlindungan mereka, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 14 ayat 6 dan dalam pembacaan Yesaya 25 ayat 4 tadi. Dan Tuhan menjadi tempat pertolongan mereka, saudaraku. Bahkan sebagai pelepas bagi mereka dalam Mazmur 40 ayat 18, sebagai pembebas bagi mereka. Yang ketiga, sebagai pemelihara bagi mereka, saudaraku, dalam Mazmur 12 ayat 6 dan Mazmur 34 ayat yang ke-7. Dan di zaman perjanjian lama, kita tahu bersama bahwa ketika Allah menyatakan Tauratnya kepada bangsa Israel, Dia menyediakan berbagai cara untuk menghapus kemiskinan di antara mereka, kaum-kaum miskin, kaum-kaum lemah, sebagaimana yang tertulis di dalam Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai 11. Karena itu Ia memberi milik pusaka di antara mereka. Kalau orang Israel yang berkekurangan, Dia beli milik pusaka. Saudaraku, dikatakan lagi dalam Ulangan 15 ayat 4, segala yang melarang bagi si kaya untuk membungakan pinjaman kepada kaum miskin atau kepada kaum duafa dalam Keluaran 22 ayat 14. Karena itu sepanjang masa panen gandum, orang kaya harus menyisakan sedikit kepada kaum duafa atau kepada kaum miskin, kepada kaum marginal. Sebagaimana yang dikutip dalam firman Tuhan dalam Ulangan 5 ayat 6, 15 ayat 6. Bahkan Alkitab berkata, kalau boleh beri pinjaman tanpa bunga. Kenapa? Alkitab berkata sanksi bagi mereka yang kaya yang memeras orang miskin. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 25. Dan Yeremia 17 ayat 11. Bahkan zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus menyoroti terhadap kaum yang lemah, kaum yang tertindas. Dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Dia datang mewartakan kabar baik, kabar kesukaan kepada kaum miskin yang terpenjara karena kesukaran dan kesulitan ekonomi. Dia datang kepada mereka.
Bahkan dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, dia datang kepada orang Samaria, saudara. Dia juga menghukum keras kepada orang kaya yang abai terhadap kaum miskin. Dikatakan dalam Markus 10 ayat 17 sampai 25. Lukas 6 ayat yang kedua. Saudaraku, tanggung jawab dari orang yang dipercayakan Tuhan dengan kekayaan lebih adalah tidak abai terhadap kaum miskin. Itu adalah pengajaran Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberi teladan dalam hal berkorban kepada kaum miskin. Dalam Matius 6 ayat 1 sampai 4 dan Yohanes 12 ayat 5. Bahkan juga para rasul memberi teladan dalam Kisah 11 ayat 28 sampai 30. Jemaat Antiokhia peduli kepada jemaat kaum marginal di Yerusalem yang pernah, saudaraku, dimiskinkan karena perang kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Dan itu perintah para rasul bahwa mempedulikan umat-umat Allah yang mengalami kesukaran. Itulah jemaat Antiokhia dalam Kisah 11 ayat 28 sampai 30. Dan Paulus juga memberi teladan bagaimana dia mengumpulkan dana kepada kaum miskin. Saudaraku, dalam Galatia 2 ayat 10 dan Roma 15 ayat 26, gereja lalu memberi teladan, memberi perhatian kepada jemaat yang miskin. Luar biasa, saudara. Ada banyak contoh. Dalam Kisah 4 ayat 34 sampai 37, gereja-gereja mula-mula juga mengangkat 7 orang kudus, orang-orang yang percaya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk peduli terhadap kaum miskin. Luar biasa. Dan 7 pelayan itu diuntukkan untuk pelayan kepada kaum miskin. Dalam Kisah 6 ayat 1 sampai 6, saudaraku, berbuat baik, Alkitab berkata berbuat baik kepada semua orang. Dalam Galatia 6 ayat 10, sorotan Tuhan peduli terhadap orang miskin kepada semua orang, tidak memandang dari berbagai latar belakang keyakinan. Kita dipercaya untuk berbagi kepada orang-orang yang bernasib kurang beruntung. Saudaraku, Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 10, berbuat baik kepada semua orang. Itu secara global. Itu juga tanggung jawab kita yang dipercaya Tuhan dengan berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita dapat menyisikan itu. Ada yang berkata, saya belum kaya, saya belum bisa berbuat. Padahal Tuhan memberi kesanggupan untuk berbagi kepada si miskin. Kalau saudara melihat tentang seorang tokoh di zaman perjanjian baru, Yesus menyoroti seorang ibu tua membawa korban yang menjadi milik harta kekayaannya. Dia beri ke pundi-pundi, dan pundi-pundi itu dipersiapkan untuk menunjang kaum miskin. Sehingga Tuhan berkata, kamu memberi apa yang lebih, sementara ibu janda tadi memberi apa yang menjadi haknya secara utuh. Dia beri untuk pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Dia katakan juga dalam Galatia 6 ayat 10, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, mengapa kita yang kuat dapat berbagi kepada mereka yang miskin, yang lemah? Tentu ada ayat yang mendasar dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai 15, di mana Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang pelayan Tuhan mendidik sidang Korintus supaya sidang Korintus itu berbagi kepada kaum miskin. Supaya apa? Terjadi keseimbangan di antara umat Allah. Jadi bukan hanya orang yang dipercaya Tuhan dengan berkat yang lebih, yang menikmati berkatnya, tetapi justru mereka-mereka yang kurang beruntung, saudaraku, mendapatkan kebahagiaan berkat yang dimiliki oleh orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan harta yang lebih. Sehingga terjadi keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15.
Supaya apa, saudaraku? Supaya terjadi keseimbangan di antara umat Allah. Yang Efesus pasal 4 ayat 28 dikatakan di dalam kitab Efesus 4 ayatnya yang ke-28 dikatakan oleh firman Allah seperti ini, saudaraku. Kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Haleluya. Orang yang jangan dia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya apa? Ayat ini juga mengajar kepada orang-orang yang merasa diri belum tercukupi kehidupan ekonominya, supaya Tuhan ajar supaya mereka bekerja lebih giat lagi. Saudaraku, di zaman new normal, era baru ini, saudaraku, tidak bisa dikatakan mana orang kaya dan mana orang miskin, saudaraku. Ada orang-orang yang disoroti miskin, tapi dia mampu mencukupi kebutuhannya melalui dia mampu menjabarkan hidupnya di era new normal. Kita tahu bersama, orang tidak perlu ngantor, mereka tidak perlu ke mall, saudaraku. Melalui kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, anak-anak yang keluarga-keluarga marginal, orang-orang miskin, ternyata diberi kemampuan lebih untuk memegang media sosial, saudaraku. Ya, mereka bisa dagang, mereka bisa berusaha melalui online, menghasilkan berkat yang cukup. Bahkan dalam sorotan ada soal kesaksian seorang ibu muda. Diawali dia hanya kos pindah sana pindah sini, tetapi melalui online dia bisa menguasai pasaran Asia, saudaraku. Luar biasa. Dan itu dia berbagi kemampuannya untuk memanage kehidupan ekonomi kepada masyarakat termarginalkan tadi. Dia mendidik mereka-mereka yang pas-pasan. Sehingga Rasul Paulus bicara kepada jemaat Efesus dalam Efesus 4 tadi ayat yang ke-28. Orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi. Artinya orang yang mungkin berkekurangan kepepet sehingga tanpa sadari mengambil yang bukan haknya, itu juga dilarang oleh Tuhan, oleh firman Allah. Tapi dikatakan lagi kepada mereka yang dipercayakan dengan Tuhan berkat yang lebih baik, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Kaum marginal, orang yang merasa diri tidak cukup dalam hidup, diajar juga oleh Tuhan, diedukasi juga oleh firman Allah. Jangan kita hanya berpangku tangan melihat dengan kemajuan global, saudaraku. Orang bisa menciptakan ekonomi kreatif mulai rumahan, saudaraku, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menguntungkan pribadi dan keluarganya, menyangga perekonomian keluarganya. Dia hidup berdiri di atas kaki sendiri di awal daripada dia berhidup di atas kaki orang lain. Tapi ketika dia bekerja keras dengan kemajuan yang ada, dia belajar demi belajar. Dengan era baru ini, mereka menciptakan sesuatu yang menguntungkan keluarga. Luar biasa. Dan itu fakta apa yang ada di depan mata. Ada banyak orang di lingkungan di mana saya tinggal, ya, dalam pelayanan di lingkungan kiri kanan, orang-orang termarginalkan. Memang benar-benar kaum miskin. Tapi heran dan ajaib Tuhan dengan media sosial yang ada. Mereka jualan online. Setiap hari ada barang-barang yang masuk. Orang-orang yang melamar barang, mengantar barang di setiap rumah itu. Saya heran. Mereka bisa hidup penghasilan mereka sendiri. Luar biasa. Mereka menciptakan sesuatu yang baru. Mereka berpijak kepada hal-hal yang baik dan benar, tidak menyusahkan orang lain. Mereka mulai mandiri. Itu tujuannya. Kalau ada orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan berkat yang lebih, menjadi penyandang dana, supaya membuat orang-orang yang mendapatkan rezeki di dalamnya bukan berfoya-foya. Ada orang bertanya kepada saya sebagai seorang hamba Allah, orang petani bertanya, Pak, apakah kita hanya memberi sembako terus kepada mereka? Solusinya saya katakan, kalau dia petani, beli ya cangkuk. Contoh, beli dia sekop, sudah kemampuannya.
Dia akan berusaha kerja keras. Dia punya skill. Meski kondisi terpuruk, dia punya skill, kita manfaatkan. Skill yang diberikan oleh Tuhan, hikmat, ilmu pengetahuan yang dari Allah. Akses yang dari Allah, dia menguasai teknologi. Bisa dipakai oleh orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan berkat lebih untuk menyokong perekonomian. Luar biasa. Saya melihat dan mengalami dalam keluarga. Luar biasa. Bisa bertahan karena anugerah Allah. Karena itu dikatakan dalam firman Allah tadi dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-28. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi ketika orang miskin itu diubah mindsetnya, orientasinya, dia tidak hidup lagi sengsara karena dia bekerja keras dengan maksud dan tujuan untuk memberkati, karena dia diberkati oleh orang yang dipercaya Tuhan dengan harta lebih. Jadi bukan hanya jadi sandungan. Justru ketika dia merasa dia pernah mengalami kesukaran, kesulitan hidup, ketika ditunjang oleh orang-orang yang percaya Tuhan dengan berkat yang lebih, dia akan mengubah hidup. Dia mengubah kondisi dan keadaan lingkungan, ya saudaraku. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus pada sidang Efesus pasal 4 ayat yang ke-28 tadi. Haleluya. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Puji Tuhan, saudara. Jadi orang ini dari orang yang miskin, tapi karena ada peduli, ada tangan-tangan yang terulur, peduli terhadap mereka-mereka yang bernasib kurang beruntung, yang bernasib kurang mujur, saudaraku. Ada tangan-tangan Tuhan. Burung-burung gagah. Orang-orang yang dipercaya Tuhan jadi kepanjangan tangan untuk menopang orang-orang susah, orang-orang miskin. Dikatakan dalam Galatia 6 tadi, saudaraku, semua kepada semua orang, tanpa pandang dari latar belakang keyakinan apa, saudaraku, dari suku apa. Memang kita dipercaya Tuhan, dititipkan Tuhan berkat Allah itu untuk berbagi kepada mereka, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Maukah kita melakukan hal itu? Sudahkah kita melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan? Tentu mereka yang sudah melakukan itu berbahagia. Saudara, membuat senyum kepada mereka-mereka yang awalnya menangis. Mereka ubah dari tangisan, berubah menjadi tertawa. Karena keluar dari zona merah. Mereka nikmati zona nyaman. Karena perbuatan baik bagi orang-orang yang empati dan terulur kepada mereka-mereka yang kurang beruntung. Demikian kebenaran firman Allah yang kami bagikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amatlah saya menyampaikan kebenaran firman Allah. Biar kiranya apa yang kami dengar pada pagi hari ini, kami aplikasikan itu dalam gaya hidup kami setiap hari. Sebagaimana kami mengasihi Engkau, kami mengasihi sesama kami. Kami mengasihi terutama kawan-kawan kami seiman. Sehingga apa yang Tuhan ajarkan supaya terjadi keseimbangan antara si kaya dan kaum duafa. Supaya di balik itu ada ucapan syukur, mengubah kondisi keadaan orang-orang yang menderita dan banyak tangisan berubah mereka tertawa dan bersyukur karena ada banyak tangan-tangan Tuhan menjadi kepanjangan tangan untuk berbagi kepada si miskin. Terima kasih Bapa. Biar kiranya kebenaran firman Allah ini kami praktekkan dalam gaya hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya. Amin.